Skandal judi online, Budi Arya terseret. Kasus ini telah mengguncang dunia politik dan masyarakat Indonesia. Kejaksaan telah mengungkap keterlibatan Budi Arya Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam kasus mafia akses judi online. Ini adalah salah satu skandal terbesar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Budi Arya diduga menerima bagian keuntungan sebesar 50% dari bisnis haram ini. Keuntungan yang sangat besar dari aktivitas ilegal yang merugikan banyak pihak. Dakwaan ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025. Proses hukum ini menjadi sorotan utama media. Kasus ini menggegerkan publik karena melibatkan pejabat tinggi negara. Banyak yang tidak menyangka bahwa seorang menteri bisa terlibat dalam skandal sebesar ini. Budi Arya diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk melindungi situs-situs judi online. Ini menunjukkan betapa rentannya sistem kita terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Praktik kotor ini tentu saja sangat meresahkan. Masyarakat merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Kejaksaan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Mereka bertekad untuk membawa semua pelaku ke pengadilan. Publik menunggu dengan harap-harap cemas, akankah kasus ini diusut tuntas? Banyak yang berharap keadilan akan ditegakkan tanpa pandang bulu. Menteri yang seharusnya memberantas judi online justru diduga terlibat di dalamnya. Benar-benar ironi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas dan kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam pemerintahan. Selain Budi Arya, terdapat 4 terdakwa lain dalam kasus ini. Mereka semua memiliki peran yang signifikan dalam jaringan kejahatan yang terorganisir ini. Mereka adalah Zulkarnaen Apriliantoni, Adhi Kismanto, Alwin Jabartikiemas, dan Muhrijan alias Agus. Masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam operasi ini. Zulkarnaen berperan sebagai tangan kanan Budi Arya dalam merekrut orang untuk mengumpulkan data situs judi online. Ia dikenal sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam jaringan ini dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang. Adhi Kismanto direkrut atas rekomendasi Budi Arya, meskipun tidak lolos seleksi resmi. Perannya sangat penting karena ia memiliki akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Alwin Jabartikiemas adalah Direktur PT Jelas Tanda Tangan Bersama. Sebagai direktur, ia memiliki otoritas untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi jalannya operasi. Ia berperan mencari orang dalam Kementerian Kominfo yang bisa disuap. Tugas ini sangat krusial karena melibatkan korupsi di tingkat pemerintahan. Sementara itu, Muhrijan alias Agus bertugas sebagai koordinator lapangan. Ia memastikan bahwa semua operasi di lapangan berjalan lancar dan sesuai rencana. Keempat terdakwa ini memiliki peran penting dalam melancarkan bisnis judi online. Tanpa mereka, operasi ini tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Keterangan mereka di persidangan akan menjadi kunci untuk membongkar kasus ini. Setiap detail yang mereka berikan bisa membantu mengungkap jaringan yang lebih luas dan membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Jejak digital skandal ini bermula pada Januari 2023. Saat itu, Alwin Jabartikiemas dihubungi oleh Jonathan, seorang buronan kasus judi online. Jonathan meminta Alwin mencari orang dalam Kementerian Kominfo yang bisa disuap. Alwin kemudian menghubungi Fakhri Zulfikar, seorang pegawai di Kementerian Kominfo. Fakhri bersedia melindungi 3 situs judi online dengan imbalan 1 juta per situs per bulan. Dari sinilah jaringan ini mulai terbentuk. Awalnya hanya 3 situs, namun jumlahnya terus bertambah seiring waktu. Bisnis haram ini ternyata sudah berlangsung cukup lama. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Modus operandi jaringan ini adalah dengan melindungi situs-situs judi online agar tidak diblokir oleh Kementerian Kominfo. Caranya, dengan memberikan uang suap kepada oknum-oknum di Kementerian Kominfo. Setiap situs judi online yang ingin dilindungi akan dikenakan tarif tertentu. Tarif ini bervariasi, tergantung dari besar kecilnya situs judi online tersebut. Oknum-oknum di Kementerian Kominfo yang menerima suap akan memastikan situs-situs judi online tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat. Padahal, situs-situs tersebut jelas-jelas ilegal. Praktik kotor ini tentu saja sangat merugikan negara. Selain itu, juga merusak moral generasi muda. Section 5, masuknya Budi Arya ke dalam pusaran kasus.
Keterlibatan Budi Arye dalam kasus ini bermula pada Oktober 2023. Saat itu, Budi Arye menugaskan Zulkarnaen untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data situs-situs judi online. Zulkarnaen kemudian merekomendasikan Adhi Kismanto. Meskipun tidak lolos seleksi resmi, Adhi tetap diterima bekerja atas rekomendasi Budi Arye. Adhi kemudian bertugas untuk memantau dan melaporkan situs-situs judi online yang belum terdaftar. Namun, tugas ini justru mengganggu bisnis haram yang sudah berjalan. Atas inisiatif Denden Imaduddin Soleh, Kepala Tim Pengendalian Konten Internet Ilegal, Adhi kemudian diajak bergabung dalam jaringan. Section 6 Jaringan meluas, tarif meningkat. Masuknya Adhi Kismanto ke dalam jaringan membuat bisnis ini semakin meluas. Jaringan ini kemudian melibatkan lebih banyak oknum di Kementerian Kominfo. Di antaranya adalah Yuda Rahman Setiadi dan Yoga Priyanka Sihombing. Mereka berperan membantu Denden dalam melancarkan bisnis haram ini. Seiring dengan meluasnya jaringan, tarif untuk melindungi situs judi online pun ikut meningkat. Dari awalnya hanya Rp1 juta per situs per bulan, naik menjadi Rp4 juta per situs per bulan. Keuntungan yang didapat dari bisnis ini pun semakin besar. Budi Arye sebagai orang yang paling berpengaruh dalam jaringan ini diduga menerima bagian terbesar. Section 7 Bagi-bagi keuntungan dari bisnis haram. Keuntungan dari bisnis haram ini dibagi-bagi kepada seluruh pihak yang terlibat. Budi Arye diduga menerima bagian terbesar, yaitu 50%. Zulkarnaen menerima 30%, sedangkan Adhi Kismanto menerima 20%. Sementara itu, Muhrijan alias Agus menerima Rp3 juta per situs per bulan. Pembagian keuntungan ini dilakukan secara rapi dan terstruktur. Mereka menggunakan kode-kode tertentu untuk menutupi jejak. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kejaksaan berhasil mengendus praktik kotor ini dan menyeret mereka ke meja hijau. Section 8. Operasi skala besar dan kode rahasia. Pada Mei 2024, jaringan ini telah melindungi sekitar 3.900 situs judi online. Situs-situs ini mencakup berbagai jenis permainan, mulai dari poker, taruhan olahraga, hingga kasino virtual. Mereka beroperasi di berbagai negara, memanfaatkan celah hukum dan teknologi canggih untuk menghindari deteksi. Dari jumlah tersebut, mereka berhasil meraup keuntungan sebesar Rp48,75 miliar. Keuntungan ini tidak hanya berasal dari taruhan, tetapi juga dari biaya keanggotaan dan transaksi lainnya. Mereka menggunakan berbagai metode untuk mencuci uang dan menyembunyikan asal-usul dana. Untuk menutupi jejak, mereka menggunakan sistem kode dalam pembagian keuntungan. Kode-kode ini dirancang untuk membingungkan pihak berwenang dan menyulitkan pelacakan aliran dana. Setiap transaksi dienkripsi dengan teknologi terbaru, memastikan bahwa hanya anggota jaringan yang dapat mengakses informasi tersebut. Budi Arye disebut dengan kode PM, yang merupakan singkatan dari pengendali modal. Dia bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan memastikan bahwa semua transaksi berjalan lancar. Sedangkan Zulkarnaen dan Budi Arye digabung menjadi AF, yang berarti Chief Financial Handler. Mereka bekerja sama untuk mengatur aliran dana dan memastikan bahwa keuntungan didistribusikan dengan benar. Skala operasi yang besar dan sistem kode yang rumit menunjukkan bahwa jaringan ini sangat terorganisir. Mereka memiliki tim ahli yang bekerja sepanjang waktu untuk menjaga keamanan dan kelancaran operasi. Mereka juga diduga memiliki backingan yang kuat. Dukungan ini datang dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh berpengaruh dan pejabat tinggi yang melindungi mereka dari tindakan hukum. Publik berharap kejaksaan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus ini. Mereka menuntut transparansi dan keadilan, serta berharap bahwa semua yang terlibat akan diadili tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat harus diproses hukum. Hanya dengan cara ini, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat dipulihkan dan keadilan dapat ditegakkan. Section 9 Status terkini kasus dan respon Budi Arye. Saat ini, kasus ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keempat terdakwa, yaitu Zulkarnaen, Adhi, Alwin, dan Muhrijan, telah hadir di persidangan. Sementara itu, Budi Arye belum memberikan keterangan apapun terkait kasus ini. Detik.com telah mencoba menghubungi Budi Arye, namun belum mendapatkan respon. Publik menunggu klarifikasi dari Budi Arye terkait kasus yang menjeratnya.
Apakah Budi Arya akan kooperatif atau justru menghindar? Kasus ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Publik menuntut keadilan dan transparansi dalam proses hukum.